Ketika kau tak sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian, tiada mentari bagai malam yang kelam, tiada tempat untuk berlabuh, bertahan terus berharap Allah selalu di sisimu. Insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan. Insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan. Every time you commit one more mistake, you feel you can't repent and that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made haunt your mind and your heart is full of shame. But don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, 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 we'll find our way. Inshallah, 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 we'll find our way. Lo tahu Ahmad, dia nggak biasanya seperti ini. Apa mungkin dia sakit? Mampus kamu, Vira. Sebentar lagi kamu akan dijadikan kambing hitam atas kematian anak kandung kamu sendiri. Seluruh aset kita sudah berpindah tangan ke Samboja. Dia bisa jual kapanpun dia mau. Jadi kita akan kehilangan rumah ini, Abi. Seperti Abi bilang, Umi, kita sudah bangkrut. Sekarang juga, saya minta Bapak dan keluarga Bapak segera angkat kaki di rumah ini. Abi. Enggak. Saya nggak mau angkat kaki dari sini. Ini rumah saya. Kalian nggak berhak mengusir saya dan keluarga saya dari sini. Anda tolong jangan seenaknya. Kasih dulu kami penjelasan. Siapa yang udah melakukan ini semua? Jangan main usir aja. Apapun yang terjadi, saya dan keluarga saya tidak akan meninggalkan rumah ini. Kalian memang tidak bisa diberitahu baik-baik. Bapak Satpol PP? Siapa? Cepat usir dan bawa keluarga ini keluar. Baik, Pak. Kamu benar-benar biadab. Semoga Allah membalas tindakan kalian. Itu nak. Abi. Abi. Ya Abi. 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 Assalamualaikum. Ibu. Bu. Pelan-pelan. Bu. Najwa, sebaiknya kamu telepon dokter. Saya mau ke dalam dulu cari ibu. Syifa, kamu baik-baik aja kan? Bu. Bu. Ibu. Astagfirullahaladzim. Bu!
kenapa, Bu? Ibu nggak tahu nak. Tapi Ya udah, kita ke rumah sakit yuk. Ahmad, cepetan Ahmad. Kita harus segera ke rumah sakit. Aku nggak mau anak kita kenapa-napa, Ahmad. Cepetan. Iya, sayang. Kamu yang sabar ya. Kita berdoa aja. Moga-moga anak kita nggak kenapa-kenapa. Ya. ini akan aku jadikan senjata ampuh untuk memaksa agar Maya menyerahkan video rekaman itu padaku. Kalau sampai dia tetap kekeh menyerahkan video itu padaku, maka aku akan membeberkan semua kejahatannya pada Ahmad. Kalau Maya lah yang telah membuat bayinya sakit. Dengan demikian, Ahmad akan benci pada Maya, lalu mengusir Maya. Maya, ngapain kamu di kolong ranjang kamar Ahmad? Tadi saya cuman... Oh, saya tahu. Pasti kamu kan yang sudah menyebabkan bayi Ahmad dan Vira sampai keracunan seperti itu? Iya kan? Apa maksud Tante? Sudahlah Maya, kamu nggak perlu berbohong sama saya. Saya itu tahu siapa kamu yang sebenarnya. Saya nggak nyangka sama kamu ya. Sampai hati kamu mau membunuh bayi yang nggak berdosa itu. Hanya untuk memenuhi ambisi kamu, supaya kamu bisa memiliki Ahmad. Tante, tolong Tante jaga kata-kata Tante ya. Saya nggak sejahat yang Tante pikir. Saya nggak seperti Tante, yang tega membunuh cucu sendiri. Anaknya Ahmad, darah daging Tante sendiri. Begini-begini saya nggak sejahat seperti Tante. Saya nggak tega tuh membunuh bayi yang nggak berdosa. Lalu apa yang kamu lakukan tadi, ha? Kalau kamu bukan ingin membunuh bayi itu? Sudahlah Maya, kamu nggak perlu berkelit sama saya. Sebaiknya kamu mengakui aja perbuatan kamu itu. Enggak Tante, saya nggak akan pernah ngaku, baik di hadapan Tante ataupun di hadapannya Ahmad maupun Vira. Jadi kamu nggak takut kalau saya akan membeberkan ini semua sama Ahmad? Ya laporin aja ke Ahmad ataupun ke Vira. Maya, apa maksud kamu? Tante, asal Tante tahu ya, Tante nggak punya cukup bukti akan kejahatan saya. Sedangkan saya punya bukti yang kuat tentang kejahatan Tante. Apa maksud kamu? Kamu menantang saya, hah? Kalau Tante ngancem saya, kenapa saya nggak bisa? Tante lupa ya, saya punya bukti video kejahatan Tante terhadap bayinya Ahmad ataupun Vira. Dan saya nggak segan-segan, saya bisa aja kasih video itu ke Ahmad ataupun ke polisi. Tante harus ingat ya, saya memegang kartu as Tante, jadi hidup Tante ada di tangan saya. Tante jangan coba-coba bermain api sama saya kalau Tante nggak mau kebakar. Lagi pula, apa yang saya lakukan kan nggak jauh beda sama Tante. Tujuan kita sama, sama-sama ingin menghancurkan hidupnya Vira. Jadi Tante nggak usah sok jadi malaikat kalau ternyata memang iblis. Mengajar, dia berani sekali mengancam saya seperti itu. Ternyata saya sudah salah menilai Maya selama ini. Dia nggak sebaik dan nggak selugu yang saya kira. Dia benar-benar perempuan licik. Saya harus menyingkirkannya. Irni. Halo. Kenapa? Sebentar. Irni, suara kamu kecil sekali. Bisa tolong dikerasin nggak? Aku nggak dengar sama sekali. Halo, Irni. Keberuntungan selalu berpihak padaku. Mampus kamu, Maya. Ya udah, nanti kamu kabari saja aku ya kalau semuanya udah beres. Oke, sinyalnya udah jelek lagi nih.
Kamu kenapa, Maya? Kamu kayak orang kesetanan gitu? Kamu sakit ya? Tante, nggak bisa nafas. Sakit, Tante. Sakit sekali? Oh ya? Oh, kasihan sekali kamu, Maya. Untung saya masukin racun ini hanya setengah aja ke dalam jus buatan kamu. Coba kalau saya masukin semuanya. Bisa lebih tersiksa kamu, Mas. Jadi Tante yang udah racunin saya. Kamu benar sekali, Maya. Memang saya yang sudah memasukkan racun ini ke dalam jus buatan kamu itu. Enggak, Maya. Saya nggak sebodoh seperti si Vira perempuan naif itu. Kamu salah besar menilai saya, Maya. Kamu sudah coba-coba bermain api dengan saya. Tapi sayangnya, di balik diam saya itu, saya menyimpan rencana yang cerdik untuk melenyapkan kamu. Tante benar-benar iblis. Tante tegas sekali. Kenapa enggak? Perempuan licik seperti kamu harus dibalas dengan cara yang licik juga. Kamu nggak usah khawatir, Maya. Saya masih menyimpan penawar racun itu. Supaya racun yang ada di dalam tubuh kamu bisa cepat ternetralisir. Tapi dengan satu syarat. Apa itu, Tante? Apa? Kamu serahkan rekaman video yang selama ini kamu simpan. Dan sebagai gantinya, saya akan berikan penawar racun itu. Gimana? Dengan begitu kamu akan hidup lebih bebas tanpa harus menumpang tinggal di rumah saya. Adil kan? Enggak, Tante. Enggak bisa. Saya nggak bisa kasih video itu ke Tante. Kalau begitu kamu lebih baik mati aja ya, Maya. Tante, saya mohon, Tante. Saya mohon, Tante, kasih penawar itu buat saya, Tante. Saya mohon. Baik, Tante. Saya mengaku kalah. Sebenarnya saya nggak punya video itu. Kamu jangan coba-coba mempermainkan saya ya. Saya nggak mempermainkan Tante. Saya benar-benar nggak punya video itu. Video itu nggak ada. Baiklah, kalau kamu memang tidak punya rekaman video itu, lebih baik kamu istirahat dengan tenang, perempuan. Gimana orang tua kami, dok? Penyakit mereka apa? Dokter, bagaimana dengan keadaan abi saya? Setelah melalui pemeriksaan pada Pak Abdullah Daud, dia mengalami serangan jantung dan dia harus dirawat secara intensif di rumah sakit ini demi kesembuhannya. Terus ibu saya gimana, dok? Untuk kasus ibu Anda, dia mengalami pembengkakan livernya dan dia juga harus dirawat di rumah sakit. Asa, ada yang ingin ibu bicarakan sama kamu. Saya tahu pasti ibu mau nasihatin saya. Tapi nanti aja ya, Bu. Ibu mesti banyak istirahat. Ibu kan sedang sakit. Enggak, sayang. Enggak. Ibu harus bicara ini sekarang. Ini tentang ayah kamu. Tadi sebelum kamu datang kemari, ibu tirimu datang ke sini, Nak. Dia membawa kabar bahwa ayahmu sudah meninggal sebulan yang lalu di salah satu rumah sakit di Amsterdam. Dan dia juga memberitahu ibu bahwa semua aset-aset yang kita miliki yang sudah diberikan ayahmu kepada kita akan ditarik semuanya, Azam. Termasuk perusahaan yang sedang kamu pimpin.
pimpin, Nak. Dan semua perusahaan itu akan jatuh ke tangan si Kopsa, istri muda ayahmu itu. Astagfirullahaladzim. Kenapa bisa begitu, Bu? Ibu nggak tahu kenapa semua bisa jadi seperti itu. Dan kamu serta adikmu hanya akan mendapatkan 20% dari total semuanya. Adik? Saya punya adik, Bu. Kamu punya adik. Adik kandung. Dan selama ini dia tinggal bersama ayahmu dan ibu tirimu. Ibu pergi meninggalkan ayahmu karena ibu sudah tidak kuat. Harus tinggal bersama istri muda ayahmu. Ayah dan ibu sepakat untuk membawa masing-masing anak. Ibu bawa kamu, ayah bawa adikmu. Kami juga sepakat untuk tidak memberitahu kamu dan adikmu kalau kalian itu saudara. Kami tidak ingin kalian merasa tersiksa karena harus berpisah. Tapi sayang, yang ibu mau sekarang, kalian berdua harus bersatu. Dan kamu sebagai anak tertua, kamu harus mengajak adikmu untuk tinggal bersama. Ibu yakin, Nak, kalau surat wasiat itu adalah palsu. Dan kamu harus menyelidikinya dan mengambil kembali semua harta warisan itu yang sudah menjadi hak kalian, sayang. Bu, Ibu. Ya Allah. Suster! Bu. Alhamdulillah. Akhirnya Ahmad, baik kita nggak kenapa-napa. Aku juga ikut senang kok, sayang. Ahmad, maafin aku ya. Kalau selama ini aku belum sempurna menjadi istri dan ibu buat anak kita. Udahlah, sayang. Kamu nggak usah menyalahkan diri kamu. Semua ini terjadi. Yang terpenting, bagaimana kita mengambil hikmah di setiap kejadian yang menimpa kita. Kita harus ikhlas. Iya, Ahmad. Aku janji, mulai sekarang aku akan sentiasa merawat dan menjaga anak kita. Aku gak akan membiarkan siapapun merebut dia dari tangan kita lagi, Ahmad. Amin. Dan aku juga janji, aku akan berusaha menjadi ibu dan istri yang baik buat kamu dan anak kita, Ahmad. Amin, sayang. Kita sama-sama belajar menjadi orang tua yang lebih baik ya. Selamat tidur yang nyenyak, Mayaku sayang. Tenang-tenang aja ya kamu di sini. Tempat kamu ini yang pantas memang di sini. Dengan begitu, aku nggak akan pernah lagi kamu ganggu. Bagaimana dengan anak kalian? Alhamdulillah baik, Bu. Dokter udah memberinya obat. Syukur alhamdulillah kalau begitu. Oh ya, Ahmad, apa kamu ada bertengkar sama Maya? Enggak, Bu. Maya pergi dari rumah. Dia mengemasi barang-barangnya. Ibu sudah coba tanya sama dia, tapi dia nggak ngejawab. Dan dia memberikan surat ini untuk kamu. Ibu mau bicara dengan Hafsa berdua saja. Kamu mau bicara apa, Mursidah? Katakan saja. Hafsa, kita senasib sekarang. Kita sudah tidak punya apa-apa lagi, Hafsa. Yang kita punya sekarang hanya anak-anak kita. Iya, betul.
Dan yang bisa kita lakukan sekarang hanya mengawasi mereka dan melihat kebahagiaan mereka. Tapi Hafsa, ada satu hal yang masih menjadi ganjalanku. Ini tentang Naswa. Naswa adalah satu-satunya anakmu yang bisa memberikan kamu keturunan. Dan begitu juga dengan aku. Naswa belum menikah. Sedangkan Azam, kita sama-sama tahu kalau Syifa tidak akan pernah bisa memberikan Azam keturunan. Aku ingin anakku yang kedua menikahi Naswa. Selain mereka bisa memberikan kita keturunan, aku yakin sekali kalau dia bisa membantu kalian dalam keadaan ekonomi kalian yang sedang terpuruk ini. Aku yakin kamu bisa mewujudkan itu semua. Mursidah, Mursidah bangun, Mursidah jangan tinggalkan kami, Mursidah. Astagfirullahaladzim, Mursidah, bangun, Mursidah. Ya, Mursidah bangun. Umi, apa yang terjadi ya Umi? Mursidah, dia sudah meninggal. Innalillahi. Jangan tinggalin Azam, Bu. Ahmad, aku pergi. Dan aku mohon kamu jangan cari aku lagi. Anggap saja surat ini mewakili niatku untuk meminta cerai sama kamu. Selamat tinggal, Ahmad. Ahmad, kamu kenapa? Maya tulis apa? Dia bilang agar aku bisa mengikhlaskan untuk menceraikan dia. Astagfirullahaladzim. Akhirnya semua rencanaku berjalan dengan lancar. Aku bisa merekayasa semua ini atas nama Maya. Dan bodohnya, Ahmad dan Fira percaya begitu aja. Ini benar-benar luar biasa. Siapa ya? Saya Azam, anak almarhumah Mursidah. Saya mau ketemu sama adik saya. Dan saya mau bilang sama dia kalau ibunya kemarin meninggal dunia. Innalillahi. Saya turut berduka ya. Saya nggak butuh rasa simpati kamu. Saya cuma mau ketemu sama adik saya. Adik kamu sedang tidak ada di sini. Dia sedang pergi ke luar negeri. Bohong. Buat apa saya bohong? Dia memang benar di luar negeri. Kalau kamu ingin dia pulang, saya akan suruh dia pulang ke sini. Oke. Suruh dia cepat pulang. Bilang, saya mau ketemu sama dia. Oh ya, satu lagi. Saya mau kamu jujur mengenai surat wasiat ayah saya. Yang kemarin kamu kasih lihat sama ibu saya itu palsu. Dan ingat, kamu jangan main-main sama saya. Kalau sampai terbukti surat itu palsu, saya bisa penjarakan kamu seumur hidup. Silahkan kamu menuduh saya. Saya nggak takut. Surat wasiat itu asli. Ada tangan ayah kamu dan juga pengacara. Itu bisa dipalsukan. Baik, akan saya buktikan. Halo? Ya, Pak Juk. Apa? Siapa yang nyuruh? Ya, makasih. Kamu nyuruh pegawai kantor untuk mindahin barang-barang saya ya? Iya, karena sekarang perusahaan itu adalah milik saya dan rumah kamu juga. Makanya saya menyuruh orang untuk melempar semua barang-barang kamu dan juga ibu kamu dari situ. Kurang ajar kamu. Kamu yang kurang ajar. Kamu sudah mengakui barang yang bukan milik kamu lagi. Ayah kamu sudah menyerahkan semuanya kepada saya. Deposito, rekening, aset-aset lainnya. Kamu seharusnya mengakui takdir kamu. Itu bukan takdir saya. Takdir saya adalah membuka kedok kamu bahwa kamu yang telah mensahkan itu semua. Silakan kalau kamu bisa. Apa itu adik saya?
saya akan menghadapi masalah besar. Masya Allah, Abi. Syifa, ada apa dengan Abi, Syifa? Syifa juga nggak tahu, Kak. Sekarang Abi lagi ditangani pihak rumah sakit. Abi. Umi bangun. Suster. Suster. Umi istighfar, Umi istighfar. Umi bangun, Umi bangun. Umi, sebentar ya. Kita mau lihat keadaan Abi dulu. Gimana, Kak? Sudah ada kabar dari dokter? Dokter bilang soal penyakitnya Abi. Abi mengalami kebocoran di jantung. Karena itu dia sempat mengalami muntah darah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Memang sangat bahaya sekali. Dokter menyarankan untuk segera dilakukan operasi pencaplokan jantung. Karena kalau enggak, nyawa Abi nggak bisa tertolong. Astagfirullahaladzim. Ya sudah, Kak. Lakukan operasi itu segera, Kak. Iya, tapi Kenapa, Kak? saya nggak punya tabungan lagi. Biayanya mahal. Kak Azam, pakai tabungan kita aja. Tapi kita nggak bisa pakai itu, Syifa. Itu untuk biaya kamu kemo tiap minggu. Gak usah pikirin itu, Kak. Syifa mau di kemo atau enggak juga lama-lama bakalan mati. Kanker kan gak ada obatnya, Kak. Syifa, istighfar kalau bicara. Kita harus selamatin Abi, Kak. Kasihan Umi kalau kehilangan Abi. Lihat saja sekarang Umi kayak gimana. Tapi kamu nggak boleh membabi buta seperti itu, Syifa. Kita masih di jalan lain kok. Kamu nggak perlu khawatir. Kita tuh sekarang udah jatuh miskin, Kak. Nggak ada sama sekali yang tersisa apapun. Ya udah, saya tanya biayanya. Aku ikut, Kak. Aku juga ikut. Umi gimana? Sepertinya Umi sudah tenang. Biarkan Umi istirahat. Hafsah, ngapain kamu di sini? Aku habis pingsan lihat suamiku sakit. Kopsa, kamu apa kabar? Aku baik. Kamu sedang apa di sini? Aku sedang mencari anak suamiku. Aku ada perlu sama dia. Mau minta tanda tangannya. Kamu tahu Azam kan? Anak Mursidah, teman kamu itu? Dia adalah anak suamiku. Anak tiriku. Jadi kamu istrinya Ridwan, suaminya Mursidah. Ya, Masya Allah, aku nggak nyangka sama sekali. Ternyata istri mudanya Ridwan itu ternyata kamu. Kenapa Mursidah tidak cerita ini? Mursidah mungkin malu. Dia memang paling pintar menyembunyikan sesuatu. Dan anakmu Nazwa, bagaimana dia? Dia baik-baik saja. Kopsa, jadi kamu yang mengurus anaknya Mursidah yang bernama Zaidan, adiknya Azam. Iya. Apakah Zaidan sudah mempunyai calon istri? Kenapa kamu bertanya seperti itu? Karena saya dan almarhum Mursidah berniat untuk menjodohkan Zaidan dan Nazwa. Apakah Zaidan sudah mempunyai calon istri? Belum, dia belum punya. Ide bagus, Hafsah. Saya setuju. Saya senang dengan anakmu Nazwa. Dia pintar dan cantik. Dia sepadan dengan Zaidan. Zaidan sama seperti Azam. Kalau gitu kita bicarakan secepatnya. Iya, saya setuju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini anak saya, Nazwa. Nazwa, kenalkan ini ibu tirinya Azam. Bagaimana abimu? Abi belum bisa dioperasi, Umi.
Karena kita belum ada biaya. Kak Azam tadi sudah sempat menanyakan tentang biaya rumah sakit di sini. Tapi Kak Azam belum kasih tahu saya, Umi. Heh, kalian jangan ngomong masalah dana di depan saya. Berapa yang kalian butuhkan? 100 juta? 200 juta? Ini ambil. Cepat cairkan dan bayar operasi bapak kamu. Iya, Tante. Tapi... Udah, nggak apa-apa. Tante ini teman ibu kamu. Terima saja, nggak apa-apa. Terima aja anakku. Kita memerlukan uang itu. Tapi kalian ingat, jangan sampai bicara sama Azam. Bilang saja ini tabungan kalian. Kopsa, terima kasih ya. Hafsah, kamu nggak perlu ngomong seperti itu. Sebentar lagi kan anak tiriku akan menikah dengan anakmu. Anggap saja ini sebagai uang lamaran. Saya masih penasaran, dari mana dapat biaya buat operasi? Setahu saya kita udah nggak punya tabungan lagi. Sudahlah Azam, jangan kamu pikirkan. Yang penting bagaimana Abi bisa menjalani pencakapan jantungnya. Gimana, Dok? Alhamdulillah operasinya berjalan dengan lancar. Kita tinggal menunggu hasilnya beberapa hari lagi. Karena pencakokan organ tubuh memerlukan waktu beberapa hari untuk melihat reaksinya. Apakah tubuh menolak atau tidak. Nazwa, tunggu. Iya, Umi. Umi mau bicara sama kamu. Umi minta maaf yang sudah membuatmu mengorbankan dirimu untuk menikahi orang yang tidak kamu cintai, bahkan tidak kamu kenal. Tapi Umi yakin laki-laki ini baik, sama seperti kakaknya Azam, dan akan mengangkat kembali harkat dan derajatmu. Yang paling penting lagi, calon suami kamu ini bisa membantu perekonomian kita yang sekarang ini lagi hancur. Kamu harus tahu, Abi belum sembuh benar. Kita akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Dan lagi kita juga tidak punya tempat tinggal. Dan sekarang ini kita juga lagi tinggal di rumah Azam yang juga telah kehilangan rumah. Kamu harus ingat itu, agar kamu bisa menerima pernikahan ini, Nazwa. Bagaimana, Nazwa? Apa yang membuat Ami dan Abi bahagia, Najwa akan jalani. Saya tidak setuju. Kenapa? Kamu dari dulu tidak pernah setuju Nazwa menikah dengan orang lain. Bukan karena itu, Umi. Karena saya tahu, Najwa tidak akan mau menikah dengan laki-laki yang tidak ia cintai. Nazwa setuju. Dia menyerahkan keputusan ini semua ke Umi. Umi datang ke sini hanya ingin menjelaskan dari mana Umi mendapatkan uang untuk biaya operasi Abi. Karena ibu tiri kamu telah memberikan uang lamaran itu. Jadi pernikahan Nazwa dengan Zaidan itu sudah pasti. Saya minta kamu dukungnya. Selain Zaidan itu adik kamu, pernikahan ini usul dari ibu kamu. Umi, mana yang namanya Zaidan? Kok mempelai prianya gak kelihatan di antara rombongan? Umi juga nggak tahu, Abi. Mungkin masih disembunyikan kali. Semoga nggak terjadi hal buruk pada pernikahan Najwa ini ya, Umi. Insya Allah, Abi. Ya Allah, hamba mohon kepadamu, tolong selamatkan Abi. Jangan biarkan sesuatu yang buruk menimpa Abi, ya Allah. Hamba sangat-sangat membutuhkan beliau, ya Allah. Aku mohon kepadamu. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kediaman kami, Bu Kopsa. Sama-sama Pak Abdullah. Bu Kopsa, mana mempelai pria yang namanya Zaidan? Kok gak kelihatan? Pak Abdullah tenang saja. Dia ada kok bersama kami. Iya. Tapi yang mana? Tunggu sebentar ya Pak. Zaidan! Zaidan! Bu Kopsa, mana mempelai pria yang namanya Zaidan? Kok gak kelihatan? Pak Abdullah tenang saja. Dia ada kok bersama kami. Iya. Tapi yang mana? Tunggu sebentar ya Pak. Zaidan! 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 Ibu kenapa panggil aku sini? Bu, kok ini rame banyak orang ya? Ada karnaval ya? Zaidan, ini namanya bukan acara karnaval, tapi acara pernikahan. Pernikahan, Bu. Pernikahan itu apa ya? Pernikahan itu artinya acara sakral pengantin perempuan dan laki-laki yang mempersatukan janji mereka di hadapan Tuhan. Emang siapa yang mau nikah, Bu? Kamu, Zaidan. Apa? Jadi dia yang namanya Zaidan? Astagfirullahaladzim. Syifa, bagaimana ini? Yang mau menikah dengan kakak yang bernama Zaidan itu ternyata... Aku nggak mau. Aku nggak mau. Aku malu. Aku nggak mau nikah. Aku nggak mau. Diam kamu. Aku malu. Aku nggak mau. Zaidan. Nggak mau. Aku nggak mau nikah. Kemana kamu? Ayo, mau kemana kamu? Ayo. Nah, aku nggak mau. Ayo, mau kemana kamu? Ayo, aku nggak mau. Ayo, mau kemana kamu? Hah? Aku nggak mau nikah. Aku nggak mau. Ayo. Aku nggak mau nikah. Ayo. Aku nggak mau nikah. Tolong kalian jangan bikin ribut di sini, ya. Jangan main-main. Sebenarnya yang namanya Zaidan tuh yang mana? Ya itu tadi. Apa kamu nggak lihat? Apa? Atau barangkali kamu... Aku nggak mau. Aku nggak mau. Diam kamu. Cukup Ibu Kopsa. Tolong jangan lanjutkan kata-kata Anda. Aku nggak mau nikah, Bu. Aku nggak mau nikah. Aku nggak mau, Bu. Aku malu. Aku bener-bener malu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, apa benar laki-laki yang ada di hadapan hamba ini akan menjadi suami hamba? Pak Abdullah, maaf ya. Acara ini jadi gaduh. Gak apa-apa, Bu Kopsa. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa dia bisa sampai seperti itu? Aku nggak mau nikah, Bu. Aku nggak mau nikah. Pak Abdullah, Zaidan ini memang mempunyai keterbatasan mental. Tapi dia umurnya sama dengan orang dewasa. Dan badannya juga sama. Cuma otaknya saja yang seperti anak kecil, Pak. Jadi bagaimana, Pak? Apakah pernikahan ini mau dilanjutkan? Ibu Kopsa, bisa saya bicara sebentar dengan Ibu? Laki-laki macam apa yang Ibu mau nikahkan dengan anak saya, Najwa? Pak Abdullah, jaga bicara kamu. Kamu sudah berani menghina anak saya. Lebih baik hentikan pernikahan ini. Ini tuh bukan pernikahan, tapi panggung sirkus. Saya nggak rela anak saya dinikahkan dengan laki-laki seperti itu. Tutup mulut kalian! Jangan berani-beraninya kalian menghina saya seperti itu. Abi sudah Abi istighfar Abi. Ini bukan salah Kopsa. Umi dan Mursidah merencanakan pernikahan ini Abi.
Kopsa sudah banyak membantu Abi. Dia sudah membiayai operasi Abi. Kalau bukan karena dia, Abi sudah meninggal, Abi. Jadi atas dasar itu, Umi mau menikahkan anak kita dengan dia. Bukan, Abi. Bukan, Abi. Umi juga sebetulnya tidak tahu, tapi ini sudah sepakat kita, Abi. Umi yang sepakat, bukan Abi. Cukup. Cukup, hentikan semua pertengkaran kalian. Ini hari pernikahan saya, jadi tolong hargain saya. Najwa, apaan kamu? Masuk kamu sekarang. Maaf, Abi. Tapi kali ini, Najwa sendiri yang akan menentukan jalan hidup Najwa. Apa maksud kamu? Tanpa paksaan dari siapapun. Najwa bersedia menikah dengan Zaidan. Jadi, kalau aku udah nikah, aku bisa punya banyak temen ya, Bu? Iya, Zaidan. Kalau kamu menikah, kamu akan mendapatkan banyak teman yang bisa kamu ajak bermain. Ole! Ya udah, Bu. Kalau gitu aku mau, Bu. Aku mau nikah sama yang namanya Najwa. Nanti kalau aku udah nikah, Bu, aku mau ajak main skuter. Tentu saja, Nak. Kalau kamu menikah, kamu bisa mengajak Naswa kemanapun kamu pergi. Bener, Bu? Iya. Aku pasti bahagia banget, Bu. Ya udah, Bu. Aku mau nikah sama Najwa. Aku mau hidup sama dia, Bu. Bagus. Akhirnya Zaidan mau juga menuruti kata-kataku. Saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan Nur Najwa Salsabilah binti Abdullah Daud dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Nur Najwa Salsabilah binti Abdullah Daud dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah? Al-Fatihah. Selamat ya, Kak, atas pernikahannya. Semoga keberkahan menaungi rumah tangga kalian. Kamu juga ya. Semoga pernikahan kamu selalu bahagia. Ya Allah, kini wanita pujaan hatiku sudah menjadi milik orang lain. Dan itu adikku sendiri. Kak Azam, maafkan saya. Ini terpaksa saya lakukan. Ya Allah, Kak Najwa dan Kak Azam, sabarkan hati ini ya Allah. Saya mohon. Saat ini, aku selangkah maju dalam proses balas dendamku kepada keluarga Abdullah Daud. Terutama Naswa dan Abdullah Daud. Naswa telah menolak cinta Rangga, anak tercintaku. Mungkin mereka lupa tentang kisah tragis anakku yang disebabkan kesombongan mereka. Abdullah Daud pernah menolak pinangan dari Rangga. Dia yang menyebabkan anakku frustasi dan bunuh diri. Mereka tidak ada yang tahu, sebab mereka memang tidak pernah peduli sama orang lain. Tapi sekarang saat ini mereka masuk perangkapku. Kalian bodoh. Aku akan balas dendam semua itu. Akan aku buat Naswa bunuh diri seperti anakku. Dan Abdullah Daud jadi gila. Ya Allah, hamba benar-benar bingung dengan semua ini. Apa yang harus hamba lakukan ya Allah? Masya Allah Zaidan, apa yang kamu lakukan? Najwa, aku mau ajak kamu main skuter. Ayo Najwa. Zaidan,
Aku nggak mau. Ini kan malam pengantin kita. Seharusnya kamu berbuat selayaknya suami kepada istri. Wah, aku nggak tahu Najwa apa yang harus aku lakukan sebagai suami. Gini aja, aku itu sebenarnya ya, aku pingin banget ajak kamu main skuter. Yuk, nanti kalau kamu nggak bisa, aku ajarin. Tapi saya nggak bisa. Saya takut, Zaidan. Masa sih kamu nggak bisa? Ayo, aku ajarin. Ayo Najwa, ayo. Maaf Zaidan, bukannya aku nggak mau. Tapi aku benar-benar nggak bisa. Apa ya kamu Najwa? Ayo dong, aku ajarin, gampang kok caranya. Beneran deh, ya ayo. Aku bosan, nggak ngapa-ngapain, diem aja di kamar kayak gini. Aku bosan. Najwa, kalau gitu kita main yang lain aja, ya? Apa itu? Hihi. Kita gambar. Gambar? Iya, aku itu paling suka gambar. Itu hobiku yang satu lagi. Gambar apa itu Zaidan? Perempuan. Cambuk. Kenapa kamu buat gambar seperti itu? Najwa, mulai hari ini tugas meminumkan obat kepada Zaidan saya serahkan kepada kamu. Zaidan harus meminum obat ini setiap dia bangun tidur dan sebelum tidur. Obat apa ini, Bu? Kamu nggak perlu banyak tanya. Kamu rawat dan urus saja Zaidan selayaknya seorang istri kepada suaminya. Dan kamu tahu Najwa, kalau Zaidan ini sedang sakit. Kamu lihat sendiri kan kondisinya. Jadi kamu itu nggak perlu banyak tanya. Ngerti kan kamu? Ibu, kenapa Ibu ngerobek gambaran dibuat Zaidan? Diam kamu Najwa. Lain kali kamu harus bisa menjaga Zaidan supaya dia tidak menyentuh alat gambar ini. Karena saya nggak mau dia menggambar yang aneh-aneh. Itu akan membuat otaknya rusak. Ngerti kamu? Ya Allah, kenapa Bu Kopsa melarang Zaidan untuk menggambar? Apa artinya semua ini? Kamu tahu kenapa kamu saya panggil ke sini? Enggak, Bu. Mulai hari ini, detik ini juga, kamu yang mengurus keperluan Zaidan. Mulai dari dia bangun pagi sampai dia tidur lagi. Dan jangan lupa, semua makanan minuman yang dikonsumsi sama Zaidan, kamu yang mengurus. Ngerti kamu? Iya, Bu. Kamu jangan ya aja ya. Ingat, kamu harus membuatkan dia susu pagi dan sore hari. Dan yang paling penting, kamu harus memberikan obat ini kepada Zaidan setiap pagi. Maaf, Bu. Ini obat apa? Bukankah obatnya sudah dikasih? Diam kamu ya. Gak usah banyak tanya. Tapi obat ini untuk apa, Bu? Aduh, ampun Bu, ampun, maafkan saya. Sekarang kamu turuti apa perintah saya. Kasih obat ini untuk Zaidan setiap pagi dan jangan sampai terlewatkan. Kalau sampai kamu banyak ngomong lagi, kamu tahu apa akibatnya. Bukan cuma pukulan yang akan kamu dapatkan. Ngerti? Baik, Bu. Aduh. Najwa, kita main perosotan yuk. Masya Allah Zaidan, apa yang kamu lakukan? Ayo bangun. Najwa, ayo kita main perosotan. Kita main perosotan di taman belakang. Yuk, ayo. Tapi kan kamu belum makan, kita makan dulu ya. Aku nggak mau makan. Aku udah kenyang. Makan angin nih. Aku udah kenyang. Ayo kita main perosotan. Ayo. Tapi itu bukan makan namanya. Najwa, aku mau makan, tapi kita sambil main perosotan ya. Ya, oke. Saya makan, main perosotan. Makan, main perosotan. Gitu. Ya. Ya udah, aku suapin sambil kamu main perosotan. Oke. Tapi juga main perosotan deh. Main ayunan aja, ya. Ayo, ya. Najwa, ayo ayunin aku. Nanti aku gantian ayunin kamu ya. Iya Zaidan. Ya kenceng Najwa, aku mau terbang ke angkasa. Aku mau bilang sama Tuhan kalau kamu itu baik. Aduh.
kita makan ya. Aku mau makan dulu, aku nggak lapar. Kamu nggak boleh bandel dong. Kamu harus nurut sama aku. Kita makan, terus kita main lagi. Nanti kalau kamu nggak makan, ibu kamu bisa marahin aku. Iya. Aku mau makan. Aku nggak mau kamu dimarahin sama perempuan itu. Sini, aku makan ya. Ya udah, sekarang kamu buka mulut ya, biar aku suapin kamu. Kasihan Najwa. Dia harus menanggung semua beban berat ini sendirian. Kamu sudah terlalu banyak berkorban, Najwa. Zaidan, kalau lagi makan nggak boleh berdiri, harus duduk. Kenapa gitu Najwa? Aku bingung sama peraturan orang dewasa, banyak banget, bikin pusing. Zaidan, apa yang dibilang Najwa itu benar. Kamu harus nurut ya. Enggak, aku nggak mau. Kamu siapa? Zaidan, kamu nggak boleh begitu. Kak Azam ini kan kakak kamu harus sopan sama dia. Kakak? Iya, dia itu kakak kamu. Mulai sekarang, kamu harus dengerin semua apa yang dibilang sama Najwa ya. Harus nurut, kamu sayang kan sama dia kan? Bagus, kalau Zaidan sayang sama dia, harus nurut, jangan dibikin sedih. Yaudah, kalau gitu kamu beliin aku mobil-mobilan yang baru ya. Aku udah bosen nih sama yang lama, nih udah bosen, beliin yang baru ya. Iya, nanti kalau ada rezeki aku beliin ya. Tapi sekarang kamu harus makan dulu. Iya. Juga, aku udah kenyang. Aku main mobil-mobilan dulu ya. Ya sudah, tapi jangan jauh-jauh ya mainnya. Iya. Wah, Apa kabar kamu? Alhamdulillah kak, kabarku baik-baik saja. Kakak sendiri bagaimana? Saya kagum sama kamu. Kamu masih bisa sabar ngadepin Zaidan yang suka susah diatur. Aku cuma nggak mau kak, orang seperti Zaidan itu akan disia-siakan. Kasihan dia. Dia itu butuh perhatian kak, dari orang-orang terdekat seperti kita. Iya, kamu benar. Terima kasih banyak ya. Kamu sudah mau merawat Zaidan dengan sepenuh hati. Kurang ajar. Naswa berani bermain api di depan saya. Awas kamu, Naswa. Naswa! Saya mau bicara sama kamu. Tunggu dulu Bu Kopsa. Saya nggak butuh penjelasan kamu. Yang saya butuhkan sekarang ini adalah penjelasan dari Naswa. Dan kamu jangan coba-coba mencampuri urusan saya, Azam. Sini kamu ikut saya. Ayo. Apa yang sudah kamu lakukan sama Azam? Kamu mau mengkhianati suami kamu? Iya. Saya nggak mau mengkhianati, Bu. Alah, bohong kamu. Kamu sudah mengkhianati suami kamu, padahal kamu baru menikah 1 hari. Sekarang ini konsekuensinya untuk kamu. Sekarang kamu rasakan ini. Aduh Ibu, ampun Bu, ampun. Saya nggak mengkhianati Zaidan, Bu. Bohong kamu. Ampun Bu, ampun. Lepaskan Bu, ampun. Ketika kau tak sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian, tiada mentari bagai malam yang kelam, tiada tempat untuk berlabuh, bertahan terus berharap Allah selalu di sisimu, insya Allah, insya Allah, insya Allah,
jalan